Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 atas nama Cindy Nopianti NPM 180 dan saya sendiri Lia Aksa Maula NPM 144. Kami dari kelas akuntansi pemerintahan 5B. Yuk kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa sih definisi kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik? Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Lalu ada tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Lalu ada acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan SHK sektor publik. Acuan bagi auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang terakhir adalah acuan bagi para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SHK yang berlaku di sektor publik. Lalu ada lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah yayasan atau tempat peribadatan. Asumsi akuntansi sektor publik berdasarkan kebutuhan masyarakat, alokasi sumber daya, ketaatan hukum atau peraturan, dasar akrual, kelangsungan usaha atau organisasi, dan akuntabilitas kinerja. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik. Lalu ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, dan swadaya masyarakat. Lalu ada ketaatan hukum atau peraturan. Perangkat atau dasar hukum ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Lalu ada dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kelangsungan usaha atau organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dihendaki. Lalu ada akuntabilitas kinerja, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif yang dianut oleh standar akuntansi sektor publik tidak berbeda dengan karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh akuntansi pada umumnya, di mana karakteristik kualitatif tersebut adalah dapat dipahami, relevan, handal, dapat dibandingkan, dan materialitas. Yang pertama
pertama adalah dapat dipahami. Informasi yang diberikan dapat dipahami dengan asumsi para pengguna informasi memahami penggunaan informasinya. Lalu ada relevan. Laporan keuangan yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pemerintah tentunya untuk mengevaluasi masa lalu, mengetahui saat ini, dan memprediksi masa depan atau mengoreksinya. Lalu ada handal atau reliable. Dalam konsep kerangka konseptual, kehandalan informasi harus mampu diuji, netral, dan disajikan secara jujur. Dapat dibandingkan. Daya banding dari suatu laporan keuangan sektor publik harus dapat mempengaruhi pertimbangan biaya dan manfaat dalam konteks penganggaran pemerintah. Materialitas. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan apabila tidak dilaporkan. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik meliputi kualitas perencanaan publik, kualitas penganggaran publik, kualitas realisasi anggaran publik, kualitas pengadaan barang dan jasa publik, kualitas pelaporan sektor publik, kualitas audit sektor publik, dan kualitas pertanggungjawaban publik. Kualitas perencanaan publik. Outcome dari proses perencanaan publik adalah dokumen perencanaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek 1 tahun, dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka panjang 25 tahun. Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik yaitu dapat dipahami dan relevan. Kualitas penganggaran publik. Outcome dari penganggaran publik adalah rencana kerja anggaran, raperda RAPBD, nota RAPBD, PRAPBD, dan surat keputusan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran publik yaitu dapat dibandingkan. Kualitas realisasi anggaran publik. Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan atau dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi. Kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada waktu yang tepat dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Contoh hasil outcome dari proses pengadaan barang dan jasa publik adalah bangunan oleh pihak ketiga, pembangunan jembatan oleh pihak ketiga, jasa konsultan, dan lainnya. Lalu ada kualitas pelaporan sektor publik. Outcome dari pelaporan akuntansi sektor publik adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aktiva, laporan arus kas dan kebijakan akuntansi, dan catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari pelaporan sektor publik adalah dapat diperbandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif, serta penyajian yang wajar. Kualitas audit sektor publik. Kualitas audit ditujukan untuk menguji efektivitas sistem pengelolaan kualitas, dan audit juga dapat digunakan untuk tujuan keamanan. Outcome dari audit akuntansi sektor publik adalah pendekatan yang diambil oleh manajemen, kontribusi yang dibuat oleh komite audit, peran shareholder dan komentator, peran orang yang mengajukan perkara, pendekatan regulasi, dan tekanan yang disebabkan oleh rejim akuntansi pelaporan. Karakteristik kualitatif kualitas output dari audit sektor publik yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang terakhir adalah kualitas pertanggungjawaban publik. Outcome dari pertanggungjawaban publik ini adalah mempersiapkan dan menyusun rencana strategi, merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, strategi organisasi publik, merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan misi organisasi sektor publik, memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sesama, dan mengukur pencapaian kerja. Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik adalah dapat dipahami dan relevan. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.